Selamat malam jemaat terkasih, salam sejahtera. Di gunung dan di lurah, di padang dan di hutan, di kota maupun di desa, dimanapun kita berada, tak luput dari pandangannya. Ia menyertai, menghibur, dan menguatkan siapapun yang hidup setia kepadanya. Meski dalam kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Karena itu, hendaklah kita terus bersyukur, sujud menyembah Allah, dan takut akan Dia. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, mari kita berdiri dan memuji namanya dari GB 16 1. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pujian kepada Allah, Mazmur 1, ayat 1-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tapi kita menyerahkan kepada musuhnya, wanita yang bersinar di dalam dunia.
Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mempersiapkan ibadah pada malam hari ini. Alkitab yang terambil dari Kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai dengan 29. Saya akan menggabungkan bacaan SBU dari pagi sampai pada malam hari. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Ya, kami boleh berada di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bentar kami akan mendengar dari firman-Mu. Biarlah firman itu yang akan menguatkan kami, juga keluarga-keluarga yang di rumah kami masih. Jemaat GPIB Jemaat Sangkakala. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29 yang menyatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu tiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Selamat malam, Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan ini penuh dengan dilema. Dilema antara melakukan kebenaran dari firman Tuhan dengan realitas hidup yang membudaya dalam keseharian. Kebenaran itu dipertahankan pada mulanya. Namun karena bertentangan dengan realitas hidup, maka kebenaran itu semakin hari semakin terkikis. Bahkan apa yang seharusnya dianggap tidak benar, malah dianggap benar saat ini. Itu terjadi karena adanya toleransi. Misal lagi, ketika kita di sekolah, lingkungan kita semuanya merokok. Jika kita tidak merokok, kita akan susah bergaul dan tidak akan diterima oleh lingkungan. Bukan hanya itu, kita akan dianggap aneh, dikucilkan, bahkan mungkin sedikit dianiaya. Supaya tidak terjadi hal tersebut, lalu kita ikut terlibat dalam mengisap silinder kecil itu dan mengatakan, coba tunjukkan ayat Alkitab yang mengatakan bahwa rokok itu dosa. Toleransi kebenaran berbicara dalam sebuah dilema. Namun pertanyaannya, apakah boleh seperti itu? Bolehkah toleransi dibiarkan bekerja dalam sebuah dilema? Bolehkah kebenaran diganti dengan realitas hidup yang tidak benar? Dalam kitab Wahyu yang sudah kita baca, kita akan menemukan jawaban atas hal tersebut. Ada kebenaran-kebenaran yang penting dalam kitab ini yang harus kita pegang. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu merupakan kitab pernyataan Allah yang ditunjukkan melalui Rasul Yohanes. Kitab ini bersifat preteris yang bermanfaat untuk masa lampau, historikal untuk masa sekarang, dan futuris untuk masa depan, yang mewakili kehidupan mengenai gereja di segala tempat dan segala abad. Oleh sebab itu, kitab Wahyu juga tetap relevan terhadap zaman pasca modern saat ini. Dalam perikop ini, Yohanes memulai dengan menyatakan, inilah firman Allah yang matanya bagai nyala api dan kakinya bagai tembaga. Disinilah satu-satunya surat Kristus yang khusus menyebutkan dirinya sebagai anak Allah. Ia mempunyai mata bagaikan nyala api, yang mempunyai daya pandang menembus, yang berarti tidak ada sesuatu yang tersembunyi baginya. Api juga mempunyai fungsi menerangi dan sekaligus menghanguskan, sehingga segala dosa dan hal yang tidak berkenan baginya tidak akan tersembunyi dan tidak akan bertahan di hadapannya. Sedangkan kaki bagai tembaga, itu berarti ia mampu menghancurkan segala sesuatu, termasuk dosa. Dosa apa yang dilakukan jemaat Tiatira? Tiatira merupakan kota yang terletak di lembah yang panjang yang menghubungkan lembah Hermus dan sungai Calicius yang kini dilalui jalan kereta api. Dan posisi geografis inilah yang menjadikan kota ini begitu penting. Karena itu kota ini menjadi pusat perdagangan yang hebat, khususnya dalam industri kain celup dan barang-barang wol. Seperti yang kita ketahui, Lydia penjual kain ungu berasal dari Tiatira. Kisah Rasul 16 ayat 14. Wajar saja jika kota ini mempunyai serikat dagang yang sangat banyak. Serikat dagang ini adalah sebuah perkumpulan untuk saling menguntungkan dan melayani.
di antara para pedagang. Ada serikat kerja di bidang wol, perunggu, lenan, pembika roti, kulit, dan lain-lain. Namun, justru disitulah yang menjadi persoalan jemaat Tiatira. Jemaat mengalami sebuah dilema. Dalam syarikat dagang pada waktu itu, mereka mempunyai kebiasaan makan bersama. Hal ini sangat sering dilakukan di kuil-kuil. Mereka memulai dan mengakhiri acara makan dengan memberi pengorbanan resmi kepada dewa-dewi. Dan daging yang dimakan adalah daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Selain itu, perjamuan bersama ini sering disertai dengan mabuk-mabukan dan perbuatan asusila. Apakah mungkin orang Kristen mengikuti syarikat semacam itu? Jika mereka menolak bergabung dengan syarikat itu, sama artinya dengan menolak persatuan dagang masa kini. Artinya, kehilangan prospek dalam dunia dagang. Disinilah mereka mengalami sebuah dilema. Jika ia mengikuti aturan main, maka mereka akan mendapatkan keuntungan dari syarikat itu. Namun jika mereka tetap ingin hidup benar, maka resikonya dagangan mereka akan sepi, tidak laku, bahkan mungkin bisa terpuruk. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu ada sebuah gerakan yang dipimpin oleh Isabel. Isabel ini mungkin bukan nama sebenarnya, namun ini mewakili perempuan jahat yang ada dalam kitab Perjanjian Lama, di mana Isabel itu menyesatkan orang-orang Israel untuk melakukan perzinahan rohani dengan menyembah Baal. Dalam kitab Wahyu, Nabiya atau nabi yang diberi nama Isabel inilah yang kemudian mengajak umat Kristen untuk berkompromi atau bertoleransi dengan standar-standar dunia untuk kepentingan bisnis dan keuntungan dagang. Dengan mengatakan bahwa Roh Kudus dapat melindungi mereka dari bahaya apapun. Isabel menyesatkan jemaat dengan menganggap praktek-praktek itu adalah sebuah kemedaran. Saya kira banyak jemaat yang akhirnya memutuskan untuk mengikuti syarikat-syarikat itu demi kelangsungan masa depan mereka. Namun pasti juga ada yang tetap bertahan. Oleh karena itu, Tuhan mencela jemaat di Tiatira. Ironinya, Tuhan mencela mereka walau sebelumnya di ayat 19, Tuhan memuji akan kasih mereka yang tidak dimiliki jemaat Efesus, yaitu kasih mula-mula. Iman mereka yang merupakan inti kebenaran akan orang percaya, pelayanan yang baik, ketekunan seperti jemaat di Semirna, atau dari kata humopeno yang berarti bertahan di bawah suatu tekanan. Bahkan Tuhan menambahkan pujian bahwa pekerjaan mereka yang terakhir itu lebih banyak dari yang pertama. Gereja ini merupakan sebuah gereja yang ideal, namun Tuhan tetap mencela mereka. Tuhan mencela mereka karena mereka membiarkan Isabel menyesatkan hamba-hamba Tuhan untuk berbuat zina dan makan makanan berhala. Kata membiarkan ini dalam bahasa aslinya memiliki arti toleransi, permit, give up. Ya, jemaat Tiatira dicela karena mereka mentoleransi suatu hal yang tidak benar dan membuatnya seakan-akan benar. Jemaat Tiatira dicela karena dalam dilema mereka lebih memilih berkompromi terhadap pemikiran dunia. Jemaat Tiatira dicela karena mereka lebih memilih untuk memuaskan kebutuhan materi mereka daripada kebutuhan akan kebenaran.
Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti teguran terhadap jemaat Tiatira, sebenarnya Tuhan juga tidak menghendaki setiap kita, jemaat gerejanya saat ini, bertoleransi terhadap dilema yang menempatkan kita pada kebenaran dan ketidakbenaran. Dalam pergumulan serumit apapun, Tuhan tetap menginginkan kita untuk melakukan yang benar, walaupun kerjaan kita terancam. Meskipun kita mungkin akan kehilangan teman-teman kita, atau mungkin kita bakal dimusuhin oleh keluarga kita sendiri. Apapun situasi dan kondisi kita, Tuhan tetap menuntun kita untuk melakukan yang benar. Tuhan tidak menginginkan kita mengambil sikap toleransi dalam sebuah dilema. Bahkan Ia mencela setiap anak-anaknya yang suka mentoleransi kebenaran. Tidak peduli seberapa baik dirimu, seberapa giat dirimu melayani, seberapa tekun, bahkan seberapa kasihmu kepada Dia, Tuhan akan tetap mencela orang-orang yang tidak bertahan dalam kebenaran. Artinya Tuhan akan menegur, walaupun kasih, kebenaran, pelayanan, ketekunan itu, mereka itu besar. Jika dikonteksikan keadaan sekarang, Ia akan mencela anak-anak Tuhan yang lebih memikirkan pergaulannya dari hal-hal yang benar. Ia juga mencela setiap anak-anak Tuhan yang bersifat pasif ketika melihat ketidakbenaran, kecurangan, kesesaran terjadi di gereja. Ia juga mencela setiap anak-anaknya yang lebih mementingkan hidupnya daripada mementingkan kebenaran firman Tuhan. Tiatira merupakan suatu kota yang berada di perbatasan dengan Lydia dan Misia. Kota perdagangan di Asia Kecil, 45 mil sebelah timur dari Pergamus, dan dekat dengan kota Filipi. Kekristenan hadir di kota ini ketika Paulus dalam perjalanan misi yang kedua ke kota Filipi. Lydia, si penjual kain ungu yang disebutkan dalam Kisah Rasul 16:14, mungkin merupakan cikal pendirian jemaat di kota Tiatira. Ia sama seperti Cornelius, yaitu seorang yang bukan orang Yahudi, tetapi percaya kepada Allah Israel dan memegang etika moral firman Tuhan. Dia sebelumnya belum sepenuhnya menjadi orang Yahudi. Setelah Paulus menjelaskan kebenaran firman Tuhan, tantangan bagi orang-orang Kristen di kota ini cukup besar. Dewa Apollo dianggap sebagai dewa pelindung bagi kelompok-kelompok profesi tertentu. Apollo adalah anak Zeus. Kedewaannya meliputi nubuatan dan matahari. Jika mereka mengadakan sebuah pertemuan dalam masyarakat ini, maka ada bentuk ibadah pemujaan kepadanya. Dan jika orang Kristen tidak mau ikut dalam penyembahan ini, maka akan diisolasi, baik secara sosial maupun ekonomi. Jemaat harus mengatakan penghukuman ke setiap orang yang telah terlibat dalam pengajaran itu. Sehingga ini bukti Yesus ingin jemaat Tiatira untuk bertindak tegas. Hukuman dijatuhkan kepada Isabel. Mereka yang bersinah, yaitu orang-orang yang bermain-main dengan pengajaran sesat. Anak-anak Isabel, yaitu orang-orang yang mengikuti dengan setia. Allah menghakimi bukan sewenang-wenang, namun dengan sebuah keadilan dan ketegasan. Ia menghakimi dengan melihat motivasi dan keadilan dalam penghukuman. Dalam surat ini, Kristus akan menjanjikan orang-orang lain di Tiatira yang tidak akan menanggung beban lagi. Tetapi ada nasihat, yaitu tetap memegang perintah Allah. Jemaat harus setia memegang ajaran kebenaran. Orang yang menang adalah orang-orang yang bisa melawan dengan aktif ajaran sesat ini dengan menyatakan
hukuman Allah pada mereka. Berani menindak tegas baik Jebel maupun pengikutnya. Mereka akan diberikan kuasa atas bangsa-bangsa. Bagi mereka yang menang, mereka akan dikaruniakan otoritas ilahi Kristus Yesus. Mari kita lihat bagaimana agar jemaat Tiatira jangan terlalu berkompromi. Mari tegas terhadap dosa. Penyesatan di era ini mungkin bukan menyembah pohon pada zaman sekarang atau patung, tetapi sebuah penyesatan di mana yang menjadi kebenaran bukan lagi Allah atau Alkitab. Karena kita lemah dalam pergumulan ini sehingga kita sering memiliki standar ganda. Perzinahan pada zaman ini bukan penyembahan kepada dewa-dewi atau pergi ke tempat maksiat. Tetapi bisa saja persinahan pada masa ini kita lakukan dengan menukar Allah dengan zona nyaman kita. Allah ditukar dengan materialisme di mana segala sesuatu kita ukur dengan uang dan aku. Ini adalah miisme. Mari hati-hati terhadap miisme. Ingat, anak Allah matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Allah melihat motivasi kita. Mari bangkit dan tidak tetap tenggelam di dalam dosa-dosa kita. Allah akan menjadi hakim ketika motivasi kita sudah bergeser dari Allah pada keinginan daging dan kenyamanan diri kita sendiri. Mari kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, sehingga kita ada di dalam tubuh Kristus, jemaat Kristus yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, untuk tetap terus menjaga sikap toleransi, sikap tingkah laku kita, dan terus mengandalkan Kristus, sehingga apapun yang kita lakukan, baik di dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, ataupun di mana saja kita berada, kita boleh menjadi terang bagi banyak orang dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan pada malam hari. Amin. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan anugerahnya, Tuhan kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang anugerahnya. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sembah hanya kepadamu ya Tuhan, pada malam hari ini. Biarlah firman yang telah kita dengar bersama-sama, boleh kita renungkan bersama-sama, bahwa kami semua ini adalah jemaat-Mu. Jemaat yang tetap terus bertumbuh,
tengah-tengah kehidupan kami, tengah kehidupan kami bermasyarakat, tengah kehidupan aktivitas kami setiap hari. Biarlah firman itu akan tetap terus menguatkan kami, sehingga langkah iman kami terus ada tengah-tengah kehidupan yang ada. Pakai kami senantiasa terus jadi terang, menjadi pohon yang berbuah, sehingga menghasilkan buah-buah yang baik dan buah-buah yang benar, sehingga menjadi berkat bagi banyak. Berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Pemerintahan di dalamnya Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden kami Bapak Ma'ruf Amin, serta jajarannya, staf kepresiden, para menteri-menteri, anggota Dewan MPR, DPR, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RT, RW di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, terus menjaga keamanan, beraktivitas untuk tetap terus bekerja dengan apa yang ada pada mereka, ataupun dengan anggaran-anggaran yang ada untuk pembangunan bangsa dan negara dimanapun mereka berada. Maka mereka Tuhan supaya bekerja dengan baik, tanggung jawab mereka boleh dapat dilakukan, sehingga pembangunan terus berjalan, sumber daya manusia juga dapat. Berkati TNI Polri beserta keluarganya, dimanapun mereka ditugaskan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, terus menjaga keamanan ketertiban, sehingga suasana tetap kondusif dan kami masyarakat Indonesia tetap beraktivitas di tengah-tengah kehidupan yang ada. Berkati majelis sinode kami ya Tuhan, dari ketua umum sampai kepada, karena pada hari ini mereka sudah melalui proses pemilihan hari Sabtu sehingga pada hari Minggu, sehingga siapapun yang terpilih untuk jadi ketua umum bersama seluruh personal yang ada boleh tetap terus melanjutkan program kerja untuk 5 tahun ke depan. Pakai mereka ya Tuhan, majelis sinode yang baru serta keluarganya, supaya tiap langkah iman mereka, GPIB seluruh Indonesia bagian Barat, terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah semua yang terjadi tetap seturut dengan. Kami berdoa juga untuk panitia-panitia yang sudah bekerja keras, sehingga proses pemilihan boleh dapat berjalan dengan baik, sehingga terlaksana dengan baik pemilihan majelis sinode. Segala puji dan syukur kami serahkan, sehingga 5 tahun ke depan personal yang majelis sinode boleh dapat bekerja dengan baik untuk pembangunan seluruh wilayah negara, GPIB berjemaat dan berbangsa dan bernegara. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang, baik yang di rumah sakit maupun di rumah. Biarlah obat-obatan cinta kasih sayang mereka boleh dipulihkan, kuatkan. Kami juga berdoa untuk Bapak Penatua John De Lepar, terus Saudari Kurt El Patinama, terus Bapak Rudi Runtuwene, serta adik Mario Kapo. Biarlah mereka dalam proses penyembuhan, Kau mau hadir, supaya mereka tetap dikuatkan, dan mereka boleh dapat terus beraktivitas, ataupun tengah-tengah kehidupan keluarga, kehidupan bekerja, mereka tetap terus biarkan hanya supaya mereka tetap terus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati GPIB Jemaat Sakala, Ketua Majelis Jemaat, Ketua beserta keluarga. Di dalamnya disediakan Penatua PMJ, komisi-komisi, berkat beserta tugas pelayanan dan tanggung jawab penuh kasih boleh kami cita, hormat bagi. Berkati staf admin dan staf gereja beserta keluarga, dan berkati seluruh kepala beserta, dan berkati masyarakat yang ada di sekitar gedung gereja, Kodam Jaya, dan kerukunan antar umat beragama
jalan dengan baik, kerukunan antar sesama, serta persekutuan ibadah yang kami lakukan setiap hari, live streaming dengan jemaat batas, setiap hari Rabu, recorder, ataupun Zoom, pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, Zoom, ataupun live boleh kami lakukan di tengah kondisi situasi pandemi COVID-19. Kami mulai jalan perlahan, kami tetap menjaga protokol kesehatan, tapi kami akan berkumpul dan bersatu kembali untuk boleh dapat beribadah bersama. Pakai kami semua, Tuhan, seturut iman kami terus bertumbuh karena tangan kuat-Mu selalu menopang kehidupan kami. Imun kami tetap ada untuk kami tetap terus beraktivitas di tengah-tengah. Terima kasih ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Inilah doa-doa yang kami panjatkan dalam anak-Mu Yesus Kristus, jadi juru selamat kami hidup sampai selama-lamanya, yang sudah mengajar kami doa yang kami ajarkan akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami. Orang jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu, seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, di Kau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah. Kini kami telah menyerahkan ungkapan syukur kami. Terimalah ungkapan syukur ini sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh kami,
serta harta yang ada pada kami. Berkatilah ungkapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amanat pengutusan. Orang yang menang adalah orang-orang yang bisa melawan dengan aktif ajaran sesat ini dengan menyatakan hukuman Allah pada mereka. Berani menindak tegas baik Isabel maupun pengikutnya. Mereka akan diberikan kuasa atas bangsa-bangsa bagi mereka yang menang. Mereka akan dikaruniakan otoritas ilahi Kristus Yesus. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dengan kehidupanmu sehari-hari. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 363, bait pertama, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.